Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang amat penting dan harus diprioritaskan dalam hidup kita, karena dengannya kita bisa bertumbuh dalam iman dan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-50. Firman-Nya berkata demikian. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi kita sebagai anak-anaknya untuk kita melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan apa yang menjadi maunya Bapa kita, mengikuti apa keinginan Bapa kita. Itu yang harus kita usahakan dan terus pergumulkan dalam kehidupan kita sebagai umat dan lebih khusus kita sebagai anak-anaknya. Maka Yesus berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Artinya bahwa memang sudah sepatutnya kita harus melakukan kehendak Bapa kita di surga. Kita terus mengikuti apa kehendaknya Dia, apa maunya Dia, apa kerinduannya dalam hidup kita. Itu yang harus terus-menerus kita perjuangkan dan kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa di surga? Apanya yang menjadi dasar alasannya sehingga kita harus melakukan kehendak Bapa di surga? Melakukan apa maunya Bapa di surga? Alasan yang pertama, karena Yesus menghendakinya demikian. Makanya Dia berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Menjawab orang-orang yang datang untuk saudara-saudara Yesus yang datang mencari Yesus. Dalam ayat 48, tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Didasari inilah Yesus menjawab, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Artinya bahwa memang Yesus mau supaya sebagai umatnya, sebagai anak-anak tebusannya, kita terus belajar untuk melakukan kehendak Bapa kita di surga. Karena Yesus menghendakinya. Yesus mau kita melakukan seperti itu. Jadi kalau kita percaya Dia sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, maka tidak bisa tidak kita terus belajar dan berusaha melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Yesus mau dalam hidup kita, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Alasan yang kedua kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi ketika ada orang yang datang memberitahu kepada Yesus bahwa ada saudara-saudara, bahkan ibunya di luar yang berusaha mau bertemu dengan Yesus, maka Yesus memberi jawaban bahwa sesungguhnya saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi secara jasmani betul Yesus memiliki saudara-saudara, memiliki ibu. Tetapi secara konsep pandangan spiritual rohani, bahwa sesungguhnya saudara dan saya yang melakukan kehendak Bapa kita di surga, maka kita dikategorikan sebagai saudara Yesus, maka kita dikategorikan sebagai orang tuanya Yesus. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita terus-menerus
untuk kita terus berusaha melakukan kehendak Bapa kita di surga. Karena kita akan dikategorikan sebagai saudara Yesus ketika saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara Yesus bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Ketika saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di surga, saudara dan saya juga dikategorikan sebagai saudara Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara spiritual, saudara dan saya adalah saudara-saudara Yesus. Karena saudara dan saya melakukan kehendak Bapa kita di surga. Itulah pentingnya kenapa kita terus berproses untuk terus berusaha dan melakukan kehendak Bapa kita di surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami melakukan kehendak Bapa di surga. Karena Yesus menghendakinya demikian. Karena kami akan dikategorikan sebagai saudara-saudara Yesus secara rohani. Karena kami melakukan kehendak Bapa kami di surga. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.